Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini. Jadi hari ini mau ke pasar. Sebelum ke pasar mau tulis dulu apa aja yang mau beli. Untuk belanja hari ini tuh kebanyakan untuk stok di bulan puasa ya teman-teman. Kayak beli daging. Ini daging belinya 1,5 kg. Jadi rencananya untuk bikin rendang yang 1 kilo. Terus yang setengah kilonya mau bikin sambal daging yang kemarin bikin ya videonya. Jadi itu mau bikin sekarang, mau dimasak sekarang, terus simpennya di freezer. Terus juga mau nyetok perbumbuan kayak cabai merah, bawang putih. Jadi rencananya pengen bikin bumbu dasar merah, bumbu dasar putih, bawang putih halus, sama minyak bawang putih. Itu juga rencananya untuk stok di bulan puasa. Jadi menurut enak kalau nyetok-nyetok kayak gini, apalagi kita lagi puasa gitu. Jadi nggak banyak makan waktu di dapur. Kalau misalkan mau masak tinggal cemplung-cemplung aja. Terus juga kalau mau nyetok rendang, daging sambal itu juga tinggal diangetin aja. Biar nanti di bulan puasa nggak terlalu capek soal masak-masak, tapi pastinya tetap masak. Apalagi Mbak Erin sama Ade Al belum tentu puasa ya, belum puasa gitu. Terus juga pastinya masak bahan cemilan, karena biasanya kalau puasa itu lebih sukanya nyemil pada saat buka puasa gitu ya. Sama Pak suami juga lebih suka nyemil dulu dibandingin makan nasi atau lauk gitu. Terus juga mau beli ikan giling kurang lebih 2 kilo. Nah ikan ini juga untuk bikin cemilan. Biasanya kayak bikin somai, empek-empek, terus bikin batagor gitu ya. Bikin apalagi tekwan. Nah itu berhubungan dengan ikan giling. Jadi lumayan ya 2 kilo untuk nanti stok di bulan puasa. Oke, udah selesai nyatet, terus nggak lupa bawa uang dan simpen di dompet. Lanjut ke pasar. Ke pasarnya yang dekat rumah aja, Pasar Campang. Ini dia beli daging dulu. Untuk ke pasarnya nggak terlalu masuk ke dalam, karena pada saat masuk pasar ini di bagian depan itu udah banyak yang jualan kayak jualan daging, perbumbuan cabai-cabai gitu. Itu bukan tipe yang survei harga gitu ya, di toko sini berapa, sebelahnya berapa, di ujung sana berapa. Jadi cari yang lebih murah, disitulah yang dibeli, itu enggak. Jadi begitu masuk pasar, kalau ngeliat barang yang memang dituju itu ada, langsung ketemu, ya udah beli aja di situ. Mau harganya berapa ya udah beli. Jadi nggak terlalu capek muter-muter gitu loh. Oke, nah ini ditemenin sama Mbak Erin. Udah selesai beli dagingnya, lanjut ke sebelahnya. Jadi pas banget di sebelahnya itu ada jualan kelapa parut. Juga mau beli. Jadi di sini langsung diperes aja. Jadi biar enak pada saat nyampe rumah nggak usah peres-peres manual lagi. Jadi udah bentuk santan gitu ya pulangnya, pulang dari pasar. Ini beli santan dari 3 buah kelapa. Jadi biasanya kalau bikin rendang 1 kilo itu kelapa parutnya itu 3 buah. Ini Mbak Erin tutup kuping karena dia kebisingan. Dia tuh Mbak Erin itu nggak apa ya, takut sama suara yang keras-keras gitu loh, atau yang nyaring itu dia takut banget. Suara motor gitu yang tiba-tiba kenceng, knalpotnya itu takut. Pokoknya yang suara-suara yang membisingkan kuping takut dia. Nah udah selesai diparut, itu diperes pakai alat yang di situ ya, di dalam ya. Dan itu daripada nunggu-nunggu ya kelamaan, jadi pindah dulu ke toko sebelahnya. Kebetulan di toko sebelahnya itu perbumbuan cabai-cabean gitu dan bawang-bawang. Jadi pada saat selesai beli cabai, santannya juga udah selesai gitu ya. Nah ini dia pas banget, pokoknya sebelah-sebelahan gitu, jadi nggak usah masuk-masuk ke dalam deh, biar mempersingkat waktu juga. Soalnya ini habis dari pasar langsung buru-buru masak, bikin bumbu-bumbu gitu, jadi hari ini harus kelar. Di toko ini beli cabai merah tuh 1 kilo, terus bawang merahnya 2 kilo, bawang putihnya 1 kilo. Juga beli ayam 1 ekor, tapi nggak di videoin ya. Jadi selesai dari pasar sini langsung menuju ke Fitrinov. Jadi ada yang mau beli khususnya untuk bahan cemilan yang tadi catet.
Jadi tadi udah nyatet beli mesis gitu ya, terus yang lain-lainnya. Oke, kita ambil keranjang dulu. Untuk ikan giling sebenarnya mah itu mau beli di sini kan ada ya. Tapi Pak suami nawarin beli ikan giling sama kawannya aja karena kebetulan belinya lumayan banyak dan ibu mertua juga nitip sekilo, jadi totalnya 3 kilo. Ya udah deh, akhirnya nggak jadi beli di sini. Terus ini Mbak Erin minta beli Yakult, ya sudah kita ambil aja. Dan di sini Mbak juga beli mie, tadi di catatan ada mie instan gitu. Biasanya kalau untuk sahur gitu ya atau buka puasa kalau misalkan lagi lemes-lemesnya atau lagi males masak ya udah ya jalan ninjanya adalah mie instan. Terus sama beli ini juga sarden. Nah, sarden juga ini masakan yang terringkes, tercepat gitu ya, tersimpel. Ini juga mau beli sarden, nanti beli 2 kaleng aja yang ukuran besar. Nah, di sini kan mau ambil mie instannya yang satuan kayak gini ya. Tapi pada saat di kasir itu Mbak kasirnya nawarin lebih baik beli yang udah di bandet atau di ini loh, di apain sih? Isolasi ya. Jadi per 5 item gitu di isolasinya. Karena kata Mbak kasirnya kalau beli satuan kayak gini jatuhnya lebih mahal. Kalau yang udah di lem jadi satu itu 13.000 yang isi 5. Jadi pada saat di kasir mah ganti mie-nya ya. Terus beli ini cengkeh. Jadi untuk bikin rendang nanti kebetulan cengkeh di rumah juga udah kosong. Nah, ini dia mah beli sarden. Sebenarnya bingung mau yang besar atau yang kecil. Pengennya beli yang kecil gitu karena kan yang makan cuman mas sama Pak suami. Tapi yang kecil nggak ada yang ekstra pedas, jadi ya sudahlah ambil yang besar aja. Nggak tahu kenapa mah lebih suka ABC. Terus botan juga enak sih sebenarnya, cuman nggak tahu lebih serak aja gitu ABC. Oke, ini mah lihat expirednya dan masih lama ya, 2023. Sebenarnya ngambil agak susah gitu kan karena terlalu sempit gitu, jadi tadi agak digeser-geser. Oke, udah selesai. Lanjut mah beli ini saus, ini juga ada di catatan. Jadi bisa untuk pizza gitu atau spaghetti. Kebetulan di rumah mie spaghetti itu masih ada sedikit. Ada 2 kotak tapi setiap kotaknya tuh tinggal sedikit-sedikit gitu loh. Terus beli coklat bubuk, pengen bikin roti sobek coklat lagi. Karena beneran anak-anak ketagihan. Terus juga udah habis stoknya. Ma beli yang sedang aja. Lanjut ini beli sagu tani untuk nanti bikin cemilan. Beli sekilo aja, di rumah di toples masih ada setengah. Terus ada yang 1 bungkus yang belum dipakai. Terus ini beli Blue Band, margarin. Ma lihat lagi tuh catatannya ya. Oh iya, mesis ya, di sini belum. Ma cari-cari mesisnya di mana, ternyata ada di depan. Jadi ya sudah langsung aja ambil. Ini dia. Cari yang full coklat dan yang ukuran besar. Terus Mbak Erin ini dia beli susu beruang, beli 2. Lanjut mah pada saat mau bayar itu keinget di rumah udah kehabisan tisu. Jadi sekalian ini mah beli tisu yang ini Paseo nih, paling atas tinggi banget. Jadi Mbak ngambilnya tadi pakai kursi. Karena diriku kan mungil nggak nyampe. Oke, udah selesai dan Ma lagi nungguin Pak suami karena dia lagi ngambil ikan giling mau ketemuan sama kawannya gitu. Jadi Ma tunggu di depan aja. Nah, ini dia yang Ma ceritain mie-nya. Jadi diganti ya, tadi ambil satuan, ini ambil yang udah di lem yang diisolasi tuh. Jadi ini judulnya belanja untuk kebutuhan di bulan puasa nanti ya. Ini mah udah gercep gitu ya nyiapin semuanya sekarang karena memang nanti bakalan males, ujung-ujungnya capek gitu kan. Mendingan lagi semangat-semangatnya sekarang nih udah nyetok aja gitu dari sekarang. Ini dia dagingnya, ini yang 1 kilo udah dipotong-potong dari sananya, sengaja Ma minta dipotong biar sampai rumah udah enak gitu ya, udah tinggal cemplung. Tapi yang setengah kilonya memang belum dipotong karena Ma takut seleranya beda, soalnya sukanya agak tipis gitu kalau untuk sambal. Terus itu ayamnya 1 ekor 40.000 harganya, itu santan dari 3 buah kelapa. Kalau santan itu 25.000 semuanya.
Oke, lanjut perbumbuannya. Cabai merah itu 40.000 sekilo, terus bawang bombay 14.000 setengah kilo. Terus bawang merah itu 1 kilonya 30.000, 2 kilo jadi 60. Terus ada bawang putih 1 kilonya 25.000. Terus mah juga beli misoun untuk nanti cemilan kayak misalkan bikin tekwan gitu ya. Itu sengaja beli yang plastiknya kecil-kecil karena kan biar enak kalau mau ngerendam soun ambil satu plastik aja atau dua plastik secukupnya. Biasanya kalau yang gede ukurannya itu sayang banget kalau mau semuanya direndam gitu ya. Terus kalau mau ambil dikit itu ribet, harus digunting-gunting dulu. Jadi mendingan beli yang udah kecil-kecil kayak gitu aja. Terus ini dia belanjaan yang di Vitrinov tadi. Oh ya, kelupaan ya, untuk daging itu harganya 1,5 kilo 195.000. Wow banget ya. Oke, udah selesai, itu dia belanjaannya. Lanjut mah bersih-bersih. Pertamanya bersih-bersih ayam dulu. Mau langsung diungkep, terus nanti disimpan di freezer. Untuk stok lama masih ada sih, masih ada berapa potong lagi. Terus dada ayam fillet juga masih lumayan lah ya. Pokoknya ini yang mau belanjain untuk stok di bulan puasa nanti. Udah selesai ayamnya dicuci, lanjut mau ungkep pakai bumbu instan aja. Terus di sini mah tambahin sedikit garam karena ini kalau satu bungkus biasanya 1 kilo gitu, ini kemungkinan lebih dikit gitu. Terus juga yang di kulkas, yang di freezer itu jadiin satu sama ini, ada 2 bungkus. Jadi makanya mak tambahin garam sedikit. Lanjut ini mak potong-potong dagingnya untuk sambel tuh ya. Jadi mak suka yang tipis gitu biar nggak terlalu tebal dan enak aja gitu makannya kalau nggak tebal-tebal. Beda sama rendang ya, kalau rendang agak tebal sedikit. Untuk pisau pemotong daging di sini mah pakai merek Ravel dari Ravel Official. Nah, udah selesai dagingnya dipotong-potong, langsung aja mau mak rebus. Di sini mak cuci. Kalian kalau daging dicuci nggak sih? Kan ada ya kalau masak daging itu nggak dicuci dagingnya, cuman dilap pakai tisu doang. Kalau masih dicuci gitu. Oke, nah ini udah selesai tuh, tinggal direbus aja. Untuk panci yang mau pakai ngerebus daging sama wok pan untuk ngungkep ayam, di sini mau pakai merek Ravel dari Ravel Official. Sambil nunggu matang, di sini mah mau siapin perbumbuan. Jadi untuk di video ini ada dua ya yang mas siapin. Yang sebelah kiri itu untuk bumbu rendang dan yang sebelah kanan untuk sambal daging. Hampir sama bumbunya, jadi ada cabai merah, terus ada bawang merah, bawang putih, terus pakai jahe, pakai lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai. Cuman yang membedain kalau daging rendang itu pakai pakai kemiri dua-duanya ya teman-teman, tapi yang sebelah kanan belum mas siapin kemirinya, nanti aja pada saat ngeblender. Terus untuk rendang, nah tambahannya ada cengkeh, ada kayu manis, ada pala sedikit. Terus ini dia jahe laosnya. Dan kalau misalkan ada kapulaga bisa pakai kapulaga. Terus kalau ada jinten juga bisa pakai jinten ya. Tapi di sini mah ala kadarnya aja nih rendangnya. Jadi bumbunya cuman itu. Lanjut sekarang mau ngeblender. Yang pertama ini dia untuk sambelnya tuh kasih kemiri. Itu pakai 2 butir aja. Untuk blender di sini mah pakai merek Ravel dari Ravel Official. Satu set itu ada 2 ya, blendernya 1 sama choppernya 1. Udah selesai ngeblender untuk sambal daging, lanjut ngeblender untuk rendangnya.
By the way, ini untuk ayam ungkepnya alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu dingin aja. Nanti simpan di freezer. Lanjut sekarang Mak mau masak rendang. Di sini Mak tuangin santan tadi yang beli di pasar dari 3 buah kelapa. Terus Mak masukin cengkeh, dedaunannya, daun salam, daun jeruk sama serai. Terus ini dia serainya ya. Dan Mak tambahin air. Di sini Mak bikin rendang berkuah alias kalio ya teman-teman. Terus ini bumbu yang udah di blender tinggal dimasukin aja dan dimasak sampai mendidih. Jangan lupa untuk terus diaduk-aduk biar nggak pecah santan. Di sini Mak kasih tahu Mak bikin rendang kayak gini dengan selera dan caranya Mak ya. Jadi Mak itu suka ngikutin almarhumah Nenek Uci itu masak. Jadi asli Padang ya, asli Minang Nenek Uci. Kalau bikin rendang itu nggak ditumis, tapi balik-balik lagi ke selera ya. Biasanya sih kalau asli Minang itu nggak ditumis ya. Oke, lanjut di sini Mak tambahin ketumbar bubuk kurang lebih 2 sendok makan gitu. Oke, ini aduk-aduk sampai mendidih. Ini cara dan selera kami ya teman-teman sekeluarga. Jadi begini, nggak ditumis. Terus nggak pakai gula merah, nggak pakai gula pasir, nggak pakai asam jawa, asam kandis, nggak pakai, cuman itu aja. Terus juga nggak pakai kunyit, tapi pakainya daun kunyit seharusnya ya. Cuman di sini nggak ada nih daun kunyit. Jadi ya sudah seadanya. Lanjut ya, di sini untuk ayam ungkepnya masalin aja ke wadah dan langsung simpan di freezer. Kalau pengen sahur, makanan simple tinggal goreng aja ya. Lanjut sekarang ini Mak tumis untuk sambal dagingnya, tumis sampai agak kering gitu ya. Lanjut ini untuk ngaduk-ngaduk, nggak lupa biar nggak pecah santan. Diaduk-aduk terus. Untuk yang salvok Mak pakai wokpan untuk rendang. Ini tuh ukurannya 32 cm, jadi besar banget. Dan untuk wokpannya ini merek Ravel dari Ravel Official. Lanjut ke bumbu yang udah ditumis. Ini udah kering, langsung aja Mak masukin daging yang udah direbus. Nah, karena ini belum empuk dagingnya, jadi Mak tambahin air dan masak sampai empuk, sampai kering gitu ya. Nggak lupa perbumbuan, di sini pakai garam, kaldu jamur sama gula pasir. Masak sampai mateng. Untuk santannya, nah ini udah mendidih. Kalau misalkan udah mendidih kayak gini bisa ditinggalin. Jadi ngaduknya sesekali aja, nggak sering-sering gitu. Karena di sini Mak pakai wokpan yang anti lengket, jadi nggak khawatir lengket bagian bawah ya. Di sini Mak rebus kurang lebih setengah jam dulu tanpa daging ya. Jadi bener-bener santannya aja dulu setengah jam. Kalau udah di sini Mak masukin daging yang udah diiris-iris tadi. Nah, karena Mak itu suka banget sama Emak sama Pak suami ya, suka banget daging yang berkuah. Jadinya langsung aja dicemplungin nih dagingnya ya. Jadi biar nanti kalau misalkan mateng itu tetap berkuah, nggak kering. Dan si dagingnya itu empuk. Tadi udah Mak tambahin garam, jadi hanya garam aja, nggak pakai penyedap, nggak pakai gula pasir. Lanjut untuk daging sambelnya, alhamdulillah udah selesai tuh, mantep banget. Tunggu dingin, simpan ke wadah, baru simpan di freezer. Terus di sini Mak mau bikin perbumbuan bumbu dasar. Nah, untuk 2 wadah ini untuk bumbu dasar merah. Jadi cabenya itu Mak timbang 700 gram lebih. Terus bawang putihnya 3 bonggol, bawang merahnya 500 gram atau sesuai selera, boleh dikurangin ya. Terus ini bawang putih, jadi sebagiannya itu untuk bawang putih halus dan sebagiannya untuk minyak bawang putih. Jadi di sini untuk bawang putih kurang lebih 500 gram. Lanjut ini untuk bawang goreng, rencananya mau bikin, cuman nggak tahu sempet atau enggak. Di sini masalah naruh ya kemiri, jadi Mak ambil kemirinya dan taruh di sini.
Untuk bawang goreng di sini pakai 1 bonggol bawang putih, terus bawang merahnya itu 700 gram. Lanjut yang terakhir di plastik terakhir. Jadi itu untuk stok bumbu dasar putih, ada bawang merah 500 gram, bawang putihnya itu 3 bonggol, tapi menurut mah kebanyakan, nanti mah ambil aja 1 bonggolnya. Jadi bawang putihnya cuma 2 bonggol, terus bawang merahnya 500 gram, kemirinya 4 butir. Semuanya mau mah kupas-kupas dulu ya, terus nanti tinggal di blender. Nah ini dia udah dingin, udah masuk ke wadah, terus simpen di kulkas, di freezer. Jadi kalau mau sahur, mau buka puasa tinggal angetin aja. Simple, praktis ya. Capeknya memang sekarang, tapi nanti praktis di kemudian hari. Tinggal cemplung-cemplung, tinggal anget-angetin. Oke, untuk rendang juga udah selesai tuh ya. Jadi sukanya begini yang berkuah tuh, nggak kering. Seleranya kami begini ya. Tuh, jadi sudah deh, tinggal tunggu dingin, simpan di wadah, simpan di kulkas. Kenapa berkuah kayak gini? Karena biasanya kalau rendang nggak mungkin 1 kilo habis sehari 2 hari, pastinya berhari-hari, dan yang pastinya itu suka dianget-angetin ya. Nanti kalau misalkan berkuah kayak gini, pagi diangetin, terus malam diangetin, lama-lama bakalan kering juga. Jadi sengaja masih berkuah kayak gitu. Lanjut sekarang mak mau ngechopper bawang putihnya. Di sini untuk minyak bawang putih, jadi nggak usah halus-halus atau sesuai selera aja ya. Di sini dichopper yang agak kasar aja atau nggak terlalu halus tuh. Kalau udah selesai, lanjut mak mau ngeblender bawang putih. Nah kalau bawang putih ini pakai air di blender biasa sampai halus. Kalau bawang putih ini emak pakai nanti untuk bikin adonan ya, kayak misalkan adonan pempek, adonan somai, adonan tekwan gitu kan, butuh bawang putih halus ya. Oke, untuk ini minyak bawang putih. Nah, di sini emak tumis sampai matang gitu, sampai agak kecoklatan. Untuk minyaknya juga lumayan banyak karena kan judulnya minyak bawang putih ya. Jadi ini tuh bisa untuk kayak tumisan atau yang berkuah-kuah gitu, enak banget pakai minyak bawang putih. Terus untuk bawang putih halus yang mak bilang tadi untuk bikin adonan, jadi ini mentah aja simpennya, terus simpen di freezer. Lanjut, nah ini udah mateng. Untuk bawang putih halusnya seharusnya disaring ya, biar proses masaknya itu terhenti. Tapi di sini mah kelupaan nggak disaring, jadi ya sudah deh, dia nanti jadinya agak gelap gitu hasilnya, berasa kayak agak gosong, tapi nggak apa-apa lah ya, udah terlanjur. Lanjut sekarang mah bikin bumbu dasar putih yang tadi bumbunya ya, yang udah di awal tadi. Ini di blender pakai minyak goreng. Terus mas simpennya dalam keadaan mentah, taruh di freezer. Kenapa pakai minyak goreng? Biasanya mah kalau masak suka dadakan atau suka kelupaan. Jadi kalau minyak goreng itu pada saat masih beku gitu ya, bumbu dasarnya itu enak nyongkelnya gitu kalau minyak goreng. Tapi kalau air itu biasanya susah banget, kayak ibarat kita nyongkel es batu itu gimana kan susah gitu ya. Tapi kalau pakai minyak goreng tuh gampang banget karena lembut gitu. Untuk bumbu dasar merah sama masih simpen dalam keadaan mentah, nanti simpen di freezer. Terus ngeblendernya juga pakai minyak goreng. Oke, udah selesai untuk perbumbuannya. Nah ini dia yang mak bilang ya, minyak bawang putih tuh agak gosong karena nggak disaring, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini tunggu dingin dulu, nanti baru ditutup. Ditutupnya di toples, disimpannya di toples yang kedap udara. Untuk minyak bawang putih di sini simpennya di suhu ruangan aja, jangan di kulkas. Insya Allah awet juga, tahan lama 1-3 bulan gitu. Asal kalau misalkan mau masak, mau ambil ini minyak bawangnya itu pakai sendok yang bersih, yang bukan bekas yang lain-lain ya, pokoknya sendok bersih. Lanjut, ini dia stok bumbu dasar merah, simpen di freezer semuanya ya, biar awetnya berbulan-bulan. Gak usah ditanya awetnya berapa lama, karena kalau di freezer itu biasanya berbulan-bulan awetnya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.
Semangat nyetok untuk teman-teman semuanya biar bulan puasanya nggak terlalu sibuk di dapur, nggak terlalu lama-lama di dapur. Oke, tapi balik-balik lagi ya sesuai selera.